من أبي الحق حسن الله محمد قاسم الله محمد مصطفى الله ومن يسد من على من يشرك من الحسن وحب الشريف السكينة في علي وعلى رسوله وقرع علمهم كسبنا أجمعين إننا والوالدين والدين محمد وعلى أجمعين إن الله كريم وشاء الرحمة والمغفرة يعرض ربيع الجنة ويرفعنا بأسرار وأنوار وبركاته ومن الدين والدنيا والآخرة والله يجعل من الدين ويشكر محمده ويتوفى على نيته ويحشرنا في زمرة في خير وعافية على هذه النية وعلى الدنيا بشر الأحكام من أشياء وخيرات الدنيا ونعيم الآخرة بسم النبي وعلى النبي بسم سورة الفاتحة اللهم لا يشرك بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan dua nikmat tersebut kita menjadi seseorang yang insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga juga nikmat iman dan Islam Allah kekalkan di dalam hati kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mas'alatu turu'il mani', permasalahan datangnya hal yang mencegah salat. Suratuha, gambarannya ayyadkhulal waqtu, bahwa masuk waktu salat, wasyakhsu mimman tajibu alaihi salat, sedangkan ada seseorang yang dia itu wajib atas dirinya sembahyang. Tsumma tara'a alaihi mani'un, kemudian datang atasnya hal yang mencegah, yamna'u wujubas salat, mencegah wajibnya salat, mencegah wajibnya salat, haidun au jununun au ghairuhuma, baik itu haid atau gila atau selain keduanya. Jadi ada sebuah permasalahan, misalkan sekarang masuk waktu salat maghrib, kemudian ketika masuk waktu sholat maghrib, salah satu dari orang yang wajib sholat, anggap misalkan ada si A ini ketika masuk waktu sholat maghrib, tiba-tiba sebelum dia menunaikan sholat maghrib, datang kepadanya salah satu hal yang bisa mencegah dia wajib mengerjakan sembahyang. Misalkan kalau perempuan punya haid, masuk waktu maghrib, inya belum maghrib. Misalkan masuk waktu maghrib, inya belum maghrib, hendak maghrib tiba-tiba haid. Kalau binian, kalau laki-laki misalkan masuk waktu maghrib, belum sempat maghrib, hendak maghrib tiba-tiba misalkan gila, atau tiba-tiba misalkan pingsan bilang apa enggak, Nah, bagaimana hukumnya jadi? Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah al-hukmu nandurut. Hukumnya kita lihat di sini. Idza tara'a hadzal mani'u wa qad madha, apabila datang hal yang mencegah wajibnya salat ini, wa qad madha min dukhulil waqti, dan sungguh telah lewat dari masuknya waktu salat,
qadru sholatil fardhi, sekedar sholat fardu faqat saja. Idza amkana taqdimu taharati, apabila mungkin mendahulukan taharah qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu, wudu is-salim wal ghusli, seperti wudunya orang yang sehat dan mandinya orang yang sehat, fa'alaihi al-qadha, maka dia wajib al-qadha. Jadi wa amma idza lam yamdi, apabila tidak lewat sekedar waktu salat, qadrul fardhi, sekedar waktu salat fardu, fala qadha alaihi, maka dia tidak wajib al-qadha. Jadi gambarannya seperti ini. Hukumnya tadi masuk waktu salat, anggap masuk waktu salat jam 6, anggap masuk waktu salat maghrib jam 6. Kemudian belum sempat sidin sembahyang, belum sempat beliau sholat, tiba-tiba ada hal yang terjadi sehingga menjadikan beliau tidak wajib sholat. Kalau perempuan misalkan haid, kalau laki-laki misalkan pingsan lah, namanya pingsan. Kalau makan di terbilang kan jarang juga gitu, tiba-tiba gila, makan di jarang. Kalau pingsan ada kemungkinan. Nah, bagaimana sholatnya? Masalahnya kalau perempuan haid, anggap haidnya itu memanjang dari maghrib tadi sampai misalkan waktu isya, atau bahkan sampai ke besoknya. Atau kalau orang pingsan, atau pingsannya sampai masuk isya, sedangkan maghribnya belum dikerjakan, apakah wajib diqadha apa enggak? Jadi kata beliau, dilihat seandainya masuk waktu maghrib itu jam 6 dan munculnya hal yang mencegah wajibnya sholat tadi adalah setelah masuk waktu itu, masuknya itu apa? Munculnya itu kira-kira sekedar orang sembahyang fardu maghrib. Anggap sholat maghrib tadi 5 menit cukup, sholat maghrib 5 menit cukup, 5 menit sholat maghrib 5 menit. Jadi masuk maghrib jam 6. Jam 6 lewat 5 sidin belum ke maghrib. Jam 6 lewat 5 seharusnya kan ketika bisa waktu maghrib di awal waktu, jam 6 lewat 5 itu sudah selesai sholat maghrib. Anggap 5 waktu, kita ambil 5 menit. Seandainya setelah masuk sholat, waktu sholat maghrib 5 menit belum sholat, akan tetapi setelah itu Pak hendak sholat, setelah itu tiba-tiba ada penghalang, ada orang yang pingsan, ada perempuan haid, lalu terjadi hal tersebut, maka sholat yang ditinggalkan ini wajib diqadha. Contoh, gampangnya, ulun misalkan jam 6 tadi, jam 6 orang masuk waktu sholat maghrib, masuk waktu sholat maghrib. Sudah jam 6 masuk waktu sholat maghrib, ulun belum sholat. Jam 6 lewat 5 sudah, ulun belum sholat. Jam 6 lewat 10 baru sholat. Berarti kan dari masuk waktu maghrib sudah berapa menit lewat? 10 menit. Nah, ketika sudah 10 menit ini hendak sholat di menit ke-10, jadi 6.10 mau sholat, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba pingsan. Pingsannya ini terus kan berlanjut sampai masuk isya. Nah, apakah sholat maghrib yang perlu ditinggalkan wajib diqadha? Kenapa? Karena ada 10 menit sudah yang terbuang. Yang mana seandainya 10 menit ini digunakan untuk sholat maghrib, cukup enggak? Sangat cukup. Paham? Jadi misalkan lagi kayak ini. Nah, kebalikannya. Misalkan ulun adzan maghrib jam 6. Ulun hendak maghrib jam 6, tiba-tiba hajar jam 6 lewat 1 menit, ulun misalkan pingsan, jam 6 lewat 1 menit pingsan, berlanjut sampai sholat isya. Kira-kira maghrib itu wajib ada wajib diqadha? Ada wajib diqadha. Kenapa ada wajib diqadha? Kira-kira orang sholat maghrib 1 menit cukup? Ada cukup. Jadi dilihat waktunya itu. Misalkan orang sholat maghrib cukup 5 menit, artinya kalau dari awal masuk maghrib itu jam 6 itu sudah 5 menit, sidin belum sholat, lalu mau sholat tiba-tiba ada penghalang, maka sholat yang tadi itu wajib diqadha. Apabila memungkinkan mendahulukan wudu atau memungkinkan mandi seperti wudunya orang yang sehat, dengan catatan sidin tadi itu bukan orang yang geser, atau yang istihadah, keluar darah terus kalau perempuan, atau kalau laki-laki itu yang netes terus kencingnya, kambingnya netes terus. Kalau orang yang seperti itu kan otomatis ketika baru masuk sholat maghrib harus wudu dulu. Ada bunyinya berwudu sebelum maghrib. Kurang yang geser, orang yang punya penyakit kencing itu keluar terus karena pernah kambing, ada setiap jangka setengah menit keluar, setengah menit netes. Kapan wudunya pas waktu masuk waktu.
Nggak boleh misalkan kayak kita misalkan sholat maghrib jam 6, kita setengah 6 sudah siap, nggak boleh. Harus menghadap masuk waktu baru ia berwudu. Jadi ditambahkan lagi waktu, waktu bersucinya. Jadi dibagi dua orang, ada dua macam orang. Kalau orang itu orang yang sehat, insya Allah semua sehat di sini. Kalau orang itu orang yang sehat, artinya normal, bukan orang yang beser, yang kencingnya keluar terus, atau bukan perempuan yang istihadah artinya yang darahnya keluar terus, padahal bukan dalam waktu siklus haid. Nah, kalau selain dua orang ini, maka anggap 5 menit setelah masuk maghrib harus apa? 5 menit setelah masuk waktu maghrib, kalau belum ke maghrib, kalau muncul penghalang, maka maghribnya itu wajib diqadha. Muncul penghalang wajib diqadha. Tadi contohnya ada perempuan sudah masuk waktu maghrib jam 6, pas jam 6 orang adzan. Lalu jam 6:05 sebenarnya masih santai. Berarti 5 menit sudah lewat maghrib, 5 menit sudah lewat. Jadi masih santai. Pas jam 6:10, dia siap-siap hendak berwudu, hendak mengambil. Pas mengambil soalnya haid. Nah, haid otomatis apakah maghribnya wajib diqadha? Maghribnya wajib diqadha. Kenapa? Sudah melewatkan waktu 10 menit dari waktu maghrib, yang seandainya 10 menit tadi digunakan untuk sholat maghrib sangat cukup. Lain halnya, misalkan tadi perempuan tadi ini baru jam 6 orang adzan maghrib, lalu sini anak siap-siap langsung, baru jam 6:01 tiba-tiba haid. Apakah sholat maghrib itu wajib diqadha? Ada wajib, karena 1 menit cukup udah orang sholat, ada cukup 1 menit cukup kira-kira sholat maghrib, kecuali yang super berat begini. Artinya walaupun disingkat seberatan Fatihah, sekali nafas, membantu tumanina dipakai semua, kira-kira 1 menit tetap ada cukup gitu. Jadi seperti itu. Nah, dibedakan dengan orang yang pada sehat. Nah, orang yang beser, yang punya penyakit beser, yang kencingnya netes terus. Kalau orang yang punya penyakit beser, jadi ketika maghrib kira-kira inya itu kalau sholat maghrib berapa menit? Anggap 5 menit. Terus inya berwudu dan kencing kira-kira berapa menit? 2 menit, 3 menit. Jadi 8 menit waktunya, ada tambahannya. Karena dia ada sah berwudu sebelum masuk waktu maghrib. Itu tafsirannya, rinciannya. Tapi kalau gampangnya kalau orang sehat artinya kalau sudah masuk maghrib, anggap nanti masuk waktu isya, jam 7 bisa, belum bisa juga kita misalkan jam 7 sampai jam 7:10, pas jam 7:10 hendak bisa, tiba-tiba pingsan sampai kapan? Sampai besokan. Kira-kira isyanya wajib diqadha ada? Wajib diqadha. Kenapa? Karena 5 menit atau 10 menit itu cukup sholat isya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian permasalahan qadha shalah, permasalahan mengqadha sembahyang. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tidak ada istilah sholat itu jatuh sama sekali. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, "Qadainullah ahaqqu an yuqda." Utang sama Allah Taala itu lebih berhak untuk dibayar. Masalah mengqadha sembahyang. Qadha sholati yajibu qadha shalawatil maktubah, wajib mengqadha salat 5 waktu. Idza fatat, apabila kelewatan atau kelupaan mutlaqan secara mutlak. Sawa'un akanat, sama ada sholat tersebut kelupaan atau ketinggalan bi'udhrin, karena ada udzur. Sebelumnya disebutkan udzurnya kan ada 4. Ada yang karena ketiduran, tidur, ataupun karena lupa, ataupun karena dipaksa, sebenarnya apa di semalam itu. Ada 4 sebenarnya. Ya. Tapi paling lancar ada guring. Nah, orang guring misalkan masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur sini sudah tidur. Sebelum zuhur jam 9 tapi jam 10 siang sudah tidur. Guring yang sampai pakai dia yang bangun sampai jam 3, setengah 4 hanya terbangun. Nah, itu kan ketinggalan sholat zuhurnya ada apa? Ada uzur.
Artinya kada bangun sama sekali dan kada ada yang membangunkan. Kada ada yang membangunkan. Beda dengan orang yang tanpa udzur. Yang tanpa udzur itu artinya karena malas. Tanpa udzur kan? Karena malas. Tanpa udzur. Apa alasannya kada sholat? Alasannya ya malas. Nah, itu kalau dianggap alasan malas. Jadi wajib mengqadha sembahyang sama ada sembahyang itu ketinggalan karena ada udzur ataupun karena apa tadi, ataupun tanpa udzur karena malas terutama itu. As-shalawatul fa'itatu bighairi udzrin, salat 5 waktu yang ketinggalan atau yang apa, yang kelupaan atau yang tidak dilaksanakan tanpa udzur, artinya cuma karena malas, wajib mengqadhanya 'alal fawr, segera. Wajib mengqadhanya segera. Bahkan kata ulama, wala yajuzul istighalu bin nawafil wa ghairiha, dan tidak boleh inya menyibukkan dirinya mengerjakan yang sunnah dan selain yang sunnah hatta tuqdot sampai semuanya terbayar. Sholat 5 waktu yang ditinggalkan tanpa udzur cuma karena malas itu wajib dibayari secepatnya. Bahkan ulama menyebutkan ini tuh berusaha hanya apa? Masalah berusaha itu hanya bisa apa? Hanya sebatas cukup makan hari itu. Sisanya waktunya lagi dipakai apa? Dipakai mengkodok terus. Anggap kurang misalkan setahun harus sembahyang. Setahun harus sembahyang. Padahal ini wajib sembahyang, sudah balik, sudah berakal. Setahun meninggalkan sholat, lalu hendak bayar. Bagaimana membayarnya? Kata satu pendapat ulama apa? Kalau setahun itu meninggalkan sholat karena malas, maka apa? Wajibnya membayarnya secepatnya. Artinya apa? Kalau secepatnya itu ada boleh yang mengerjakan hal yang sunnah, sholat sunnah ada boleh. Pokoknya semua waktunya dikerjakan untuk mengqadha. Bayar. Ini pendapat yang keras ini. Bahkan kata ulama, masalah mencari rezeki pun apa? Secukupnya aja. Secukupnya untuk dirinya, orang tanggungannya, anak istri dan keluarga tanggungannya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu bayar. Itu pendapat yang keras. Kemudian nanti ada disebutkan pendapat yang apa? Pendapat yang lebih ringan. Kemudian jadi di sini kalau orang punya hutang sembahyang yang mana ditinggalkan tanpa ada udzur, orang tersebut tidak boleh apa? Ia menggawi sembahyang sunnah itu ada pas. Ia menggawi sembahyang sunnah ada pas. Karena jar kita ibarat jar kita itu lubangnya lebih dalam daripada tambalannya. Yang lubang kita utangnya sholat fardu, ia sibuk sembahyang sunnah. Yang sunnah buka rakaat, padahal sembahyang subuh tertinggal, atau sembahyang lain belum diqadha. Kemudian as-shalawatul fa'itatu bi udhrin, sedangkan sholat yang ketinggalan, sholat 5 waktu yang ditinggalkan atau ketinggalan karena ada udzur, misalkan tadi orang tidur tadi, yajibu qadhaha, tetap wajib diqadha, walakin alat tarafi, akan tetapi apa? Alat tarafi itu jadi kita lebih santai, karena harus bergegas, lebih santai. Artinya bagaimana? Artinya kalau alat tarafi, kalau sembahyang yang ditinggalkan karena ada udzur, kayak orang ketiduran tadi, anggap orang misalkan sebelum maghrib apa ngarannya? Sebelum maghrib pulang terguring. Habis asar tadi terguring. Sampai apabila bangun pas jam 8 malam saya terbangun. Sudah lewat waktu maghrib nih. Bagaimana? Dan ulun tadi ada yang bangun nih. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah wajib diqadha secepatnya atau agak lebih santai? Karena ulama agak lebih santai. Maksudnya apa? Maksudnya artinya kayak ini, karena ketika masuk waktu isya, sudah apakah ulun mendahulukan maghrib atau isya? Nah, di sini kata ulama bebas, kita mendahulukan yang wajib. Artinya yang waktunya sekarang isya boleh, atau mendahulukan pondok juga boleh. Tapi berbeda kalau apa? Kalau ketinggalannya tanpa udzur. Misalkan ini waktu maghrib, ulun meninggalkan sembahyang maghrib karena ada alasan, karena panas. Lalu masuk waktu isya. Pas masuk waktu isya diceramahi ulang, obat ulang. Lalu hendak mengqadha. Kira-kira benar-benar sembahyang isya kan, dua sholat isya atau dua sholat maghrib? Kalau meninggalkan maghribnya tanpa alasan cuma karena malas, wajib menurunkan maghrib daripada isya. Kecuali di akhir waktu isya. Artinya isyanya sudah mepet, sudah hampir subuh, sudah baru menurunkan isya.
Kalau sembahyangnya ketinggalan karena sebab tidur atau pingsan atau lain sebagainya, maka apa? Maka wajib juga diqadha. Wajib diqadha maghribnya. Tapi apa? Boleh mendahulukan isya, boleh mendahulukan maghrib yang qadha. Kemudian yundabut tartibu fi qada'il fawaiti bi udhrin. Dianjurkan, disunnahkan berurutan dalam mengqadha salat-salat wajib yang ketinggalan karena ada uzur. Jadi misalkan ada orang, ada perempuan, gampangnya ada perempuan lagi haid, ada orang misalnya pingsan, ada orang pingsan, apa caranya pingsan itu misalkan ada orang pingsan, ada orang yang berhalangan, ada wajib sembahyang, misalnya kelupaan. Jadinya kalau sembahyang dari maghrib kita sembahyang, dari maghrib kita sembahyang terguring, sebelum maghrib sudah guring, sebelum maghrib sudah tidur maghrib lewat isya masih guring kan, isya guring, bangun kan tidak bangun besokan, pagi baru bangun. Nah kira-kira kata ulama di sini kan tidurnya tadi jangan kubur. Kalau tidurnya jangan kubur, maka sholatnya itu sunnah berurutan. Artinya ketika mengqadha maghrib dulu baru isya. Wa yajibu tartibu fi qada'il fawaid bi ghairi udhrin. Nah, kalau meninggalkan sholatnya tanpa alasan, kurang ada sembahyang maghrib. Kenapa ada sholat maghrib cuma malas? Lalu ada sholat isya, ditakuti kenapa ada sholat isya? Malas juga ini. Lalu esoknya nak mengqadha, besok baru mengqadha. Pas esoknya nak mengqadha, wajib ini berurutan. Maksudnya apa? Maghrib dulu baru isya. Kalau yang ada uzur, ada halangan tadi karena tidur tadi, boleh mendahulukan maghrib, boleh mendahulukan isya. Tapi kalau orang meninggalkan sholat tanpa alasan, harus diurut zuhur, asar, maghrib, isya. Harus dulu. Tapi kalau ketinggalan sholatnya atau perubutan sholatnya karena ada uzur, boleh tarik, boleh ulur. Hanya boleh isya dua, atau boleh maghrib dulu. Kemudian idza fatatis sholatu bi ghairi udhrin, apabila meluputkan sholat tanpa udhur, artinya meninggalkan sholat tanpa ada alasan karena malas, wajib taqdimuha 'ala al-hadirah, wajib mendahulukannya atas sholat yang sekarang. Jadi misalkan tadi contohnya waktu maghrib, orang ada sholat maghrib. Kenapa ada sholat maghrib? Karena malas. Pas masuk waktu isya, inya sadar. Masuk waktu isya, inya sadar. Kira-kira inya mendahulukan maghrib atau isya? Kata ulama, kalau meninggalkan sholatnya karena malas, wajib mendahulukan maghrib duluan daripada isya. Kecuali di sini, illa idza khasyiya fawata waqtil hadir. Kecuali kalau takut waktu isyanya habis, sudah mepet. Nah, kecuali kalau waktu isyanya mepet, maka isya duluan baru maghrib. Sama orang misalkan orang ada sholat zuhur. Kenapa ada sholat zuhur? Misalkan karena apa? Karena koler, malas tadi kalau sholat zuhur. Pas waktu asar, pas masuk waktu asar, ini apa? Ini sadar, tidak mengqadha. Kira-kira kata ulama wajib mendahulukan sholat asar baru zuhur. Kenapa? Karena ini meninggalkan zuhur tadi apa? Meninggalkan zuhur tadi tanpa alasan, Berarti bolehlah sholat qadha setelah sholat asar, boleh. Beberapa minggu yang lalu ini kita disebutkan bahwasanya boleh mengqadha sholat setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Mengqadha sembahyang jenazah boleh, walaupun setelah sholat asar. Jadi di bawah ada yang ingin wamin kalamil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, min kalamil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, wa yalzamu ta'iba ay yaqdiya ma farrada fihi min al-wajibat as-shalah was-shaum was-zakat wa la budda lahu minhu. Jadi dari sini ada pendapat Habib Abdullah al-Haddad, Habib Abdullah al-Haddad pengarang Ratibul Haddad. Kemudian dari sini harus atau wajib bagi orang yang bertaubat untuk mengqadha semua hal yang dia tinggalkan dari hal-hal yang wajib
baik itu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma puasa sama sholat, zakat pun wajib dikodok ini. Kurang pada bayar zakat tahun ini, tahun depan double bayarnya. Tahun depan double bayarnya. Bayakun anak tarafi, tapi jadi kalau ada pembayarnya itu tersantai, pembayarnya itu lebih santai, wal istitoah dan lebih semampunya kita. Artinya ada harus kita itu dipaksa hari itu harus sembahyang harus ada dengan syarat min ghairi tadyiqin wala tasawwur, tanpa mempersulit dan juga tanpa terlalu mempermudah. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kalau orang punya tanggungan sholat, qadha sholat yang ada sembahyang, ujar sidin wajib tetap dibayar, wajib tapi tersantai sedikit. Artinya apa? Karena misalkan harinya pegawai sampai siang kan apa, mbak siang karena apa nak minum dulu atau apa kata bapak, yang penting dibayarin, Masuk zuhur membayar zuhur, masuk asar bayar asar, masuk maghrib bayar maghrib, masuk isya bayar isya. Itu salah satu pendapat Abdullah Al-Haddad. Tapi kalau pendapat yang sebelumnya, pendapat fuqaha yang lain, artinya masuk zuhur, masuk asar, pokoknya dikawin terus. Ada waktu kosong, kerjakan terus. Karena tujuan fuqaha itu takutnya kita ada tahu ajal apabila. Tidak tahu ajal kapan. Sedangkan Abdullah Al-Haddad ini lebih santai pada sini. Artinya kalau kita punya tanggungan sholat, tetap dibayar. Tapi nanti waktunya sholat sunnah, misalkan qobliyah, nanti ba'diyah, tapi hutang tetap dibayar. Lebih santai. Jadi habis masalah selesai sudah pembahasan tentang qadha. Lalu bagaimana mengqadha? Ada satu permasalahan bagaimana mengqadha sholat yang ada tahu jumlahnya. Wah, kalau bisa sembahyang mungkin bisa sembahyang. Sekalinya Pak, sekali banyak orang anggap jadi anggota takmir masjid sendiri berajin sembahyang. Lalu berpikir, apa nama qadha di sini? Kira-kira berapa tahun kan kita sembahyang? Ada Pak, 5 tahun nyata ada di sini. 5 tahun ada sembahyang. Jadi kayak orang bayar itu nggak tahu hitungannya. Lalu dijawab oleh kalau saya oleh Imam Nawawi sama Imam Nawawi kalau tidak salah presiden. Ujar sini bayari sampai kira-kira kita itu yakin. Kalau saya itu aku pasti apa? Kalau saya itu kira-kira aku pasti apa? Pasti lunas hutangku. Jadi misalkan ada orang yang berapa tahun tersembahyang tadi tanpa ujar sini. Tapi amin 2 tahun, insya Allah lunas pak. Nah, 2 tahun harus 2 tahun ini. 2 tahun harus dibayari. 2 tahun harus dibayari. Jadi misalkan ragu-ragu, ada orang misalkan ragu berapa hari biar ada sembahyang, aku garing dia residen setengah bulan. Tapi aku rasa seingat aku ada sembahyang, aku ada sholat, seingat aku ada sholat. Tapi aku sakit setengah bulan di sini. Tapi kalau pondok 15 hari, insya Allah lunas, karena harus pondok 15 hari. Artinya sampai hatinya itu merasa enak, merasa kalau aku sholat 15 hari pasti lunas semua. Itu yang diambil. Jangan ambil yang sedikit mungkin. Sama kayak kita hukum hutang. Aku tadi hutang semalam berapa ya? Ini 1 juta kan 1.100.000 ya. Tapi mau bayar 1.100.000 sebenarnya apa kayaknya udah semua ambil yang lebih banyak. Kalau itu pentol ya kalau itu maka 6 kali banyak. Padahal lebih dari itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang punya tanggungan sholat yang banyak, artinya kada tahu bilangannya berapa harus dikodok terus sampai sekiranya hatinya itu merasa enak, merasa aku sudah bilangannya sudah. Cara gampangnya tadi mengkodoknya tetap kalau menurut pendapat fuqaha, menurut pendapat ulama fikih yang keras, artinya apa? Waktu kosong kayak gini, jangan mungkin hadir pengajian kayak gini, mau kodok terus. Tapi kalau kata Abdullah Al-Haddad tadi, enggak tersantai, habis bisa kodok bisa. Habis maghrib, kodok maghrib. Habis subuh, kodok subuh. Habis zuhur, kodok zuhur. Asar, kodok asar.
Bab syuruti sihhati sholati. Bab tentang syarat-syarat sah sembahyang. Kalau yang sebelumnya itu adalah bab syarat apa? Bab syarat wajib sholat. Artinya orang yang tanpa yang ada pada dirinya syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya itu wajib sholat. Sekarang adalah bab yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Makna syuruti sihhati sholati, makna syarat-syarat sahnya sholat adalah aila tasihhu sholatu, tidak sah sholat illa idza tawaffarat, kecuali apabila terpenuhi hadhihi syurut, syarat-syarat ini min bidayati sholati, dari awal sholat hatta nihayatiha, sampai akhir sholat. Wa hiya sab'atun. Jadi dari sini ada 7 syarat sholat. Yang 7 syarat ini harus tetap ada dari awal kita takbir sampai kapan? Sampai kita salam. Ada 7 syarat yang harus terus ada dari awal kita takbir sampai kita salam. Yang mana apabila 7 syarat ini kurang satu aja, sholatnya sah. Jadi yang pertama kata beliau asyaratul awal, syarat yang pertama adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Jelas ini. Mungkin orang sholat tanpa masuk waktu. Aila tasihhu sholatu, yaitu tidak sah sholat kata beliau illa ba'da dukhulil waqti, illa ba'da dukhulil waqti, kecuali setelah masuk waktu. Jadi kalau sah sholat, kita sebenarnya tahu bahwa sholat itu tidak mungkin sah kalau belum masuk waktunya. Yakinan, baik masuk waktu itu secara yakin. Yakin itu kayak kita melihat apa? Melihat matahari tenggelam, itu kan yakin. Berarti yakin masuk waktu maghrib. Audhannan, atau punya prasangka kuat bil ijtihadi, dengan ijtihad. Artinya misalkan kayak kita punya apa? Punya tanggalan, punya jam yang sudah teruji gitu lagi. Jam yang sudah teruji bahwasanya kalau jam ini maka masuk waktu maghrib, jam segini masuk waktu isya. Itu kan pakai ijtihad juga, pakai cara. Nah, seperti itu hukumnya yakin tidak? Itu kan bisa hukum yakin. Anggap bisa jam 6:57 nanti masuk waktu isya, itu yakinlah, ada yakin. Karena itu hasil apa? Hasil ijtihad ulama, ada kemungkinan salah. Tapi kalau kita melihat matahari pas tenggelam, bilang mataharinya, yakin tidak? Matahari tenggelam masuk maghrib, yakin. Jadi syarat pertama sholat itu adalah masuk waktu. Nanti di sini disebutkan tentang derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan mengetahui masuk waktu. Jadi jarang buka ayat kadang. Kebanyakan sudah pakai jam. Kalau orang dahulu kan macam-macam caranya. Langsung ke masail fi dukhulil waqti. Masalah-masalah dalam masuknya waktu. Lau hajama 'ala sholati, seandainya seseorang langsung sholat biduni ijtihadin, tanpa ijtihad, tanpa usaha, bidukhulil waqti, dalam mencari masuknya waktu, fama hukmu sholati, maka apa hukum sholatnya? Ujar Rasulullah, ada orang ini disijam kadeda, masjid musola jauh dari rumahnya, jadi berdiam tengah hutan, atau di tengah laut orang tinggal di tengah laut, misalkan pelayaran, misalkan di tempat yang sepi, masjid kadeda, musola kadeda, jam kada bisi. Lalu melihat mengira sekarang ini, sekarang sudah masuk siang, kira-kira ini sudah zuhur. Lalu tiba-tiba langsung sholat tanpa melakukan usaha dulu. Kalau usaha, kalau orang di gunung atau hutan itu usaha di menancapkan tongkat, lihat kira-kira arah matahari mana. Ini kan ada orang kada tahu sholat, waktu sholatnya bakal masuk atau belum, tiba-tiba langsung sholat fardu dhuhri, Allahu Akbar. Nah, kayak apa hukum sholatnya? Kata beliau, la tasihhu sholatuhu, kada sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun sudah masuk waktu. Kenapa? Li'adamil jazmi bin niyyah, karena tidak ada keyakinan yang kuat dalam niatnya. Jadi misalkan orang tinggal di hutan, pas ke hutan, jam kada membawa jam, HP mati, di masjid kadeda, musola kadeda, melihat tengah hari, kira-kira dia ini masuk sudah waktu zuhur, langsung naik nih, Allahu Akbar. Kira-kira sholatnya sah? Kata ulama ada sah sholatnya.
sekalipun sudah masuk zuhur itu. Kenapa? Karena kita tadi itu kalau yakin sekarang zuhur masih kira-kira masuk pang sudah ada kira-kira itu. Sedangkan salah satu syarat sholat adalah niat. Niat itu memerlukan kuatnya hati. Kuatnya hati. Niat itu perlu kuat. Artinya pasti. Sholat ini kita pasti dalam keadaan sejuk. Sholat pasti masuk waktu. Nah itu kalau ini akan ada usaha. Kalau ini akan ada usaha. Lain halnya kalau dia berusaha. Lau sholat ba'da ijtihadi. Seandainya ada orang yang sholat setelah ia berusaha mencari waktu apakah masuk atau belum. Tsumma tabayyana, lalu nampak annaha bahwasanya sholat tersebut kharijul waqti, berada di luar waktu. Fama hukum sholatnya, maka apa hukum sholatnya? Jadi ada orang ini, anggap dulu di tengah hutan ini, dan tengah hari pas waktu zuhur. Kalau tadi kan ada usaha, sekarang usaha mencari tongkat kayu, di tanah yang terbuka, cari tongkat kayu pas matahari terik, matahari panas, tancapkan tongkat kayu tersebut, tak ditancapkan. Lalu muncul bayangan, dan bayangannya itu matahari agak ke barat sedikit, otomatis kan masuk zuhur kalau hitungannya gitu, masuk zuhur sudah. Lalu sudah. Ketika selesai sholat, ulun dapat jam ulun asalnya ada di sejam, misalkan dapat jamnya, dapat melihat ternyata ulun tadi sholat jam 11:30 pas kembali ke kota ternyata 11:30 itu belum masuk zuhur, belum masuk zuhur. Maka bagaimana hukumnya? Ujar sedikit, idza waqa'at qabla dukhulil waqti, apabila sholat yang sudah dilaksanakan, yang sudah diusahakan tadi mencari waktunya, apabila ternyata ini sholat itu terlaksananya itu di luar waktu, fatakunu qada'an in kanat 'alaihi fa'idah, maka menjadi qada' bagi sholat zuhur yang sebelumnya. Seandainya ulun punya qada' zuhur, punya tanggungan zuhur. Wa illa, dan jika ulun kada punya hutang sholat zuhur, waqa'at nafilatan mutlaqatan, maka menjadi apa? Menjadi nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah menjadi kita sholat sunnah yang apa? Ada yang sholat sunatan rakaat yang kayak para ulama atau para sahabat dulu atau tabi'in sholat 500 rakaat, itu sholat nafilah mutlaqah. Jadi bedanya tadi sama yang pertama, Pak. Bedanya yang pertama tadi ulun ada dalam usaha. Jadi sekarang waktu zuhur sudah siang. Ulun ada apa? Jam hilang, misalkan di tengah hutan jam hilang. Lalu kalau berusaha ini langsung Allah harus berburu langsung Allah harus. Nah bagaimana hukum sholatnya ada sah? Sekalipun ternyata setelah balik ke kota jam segitu memang waktu zuhur sudah tetap ada sah, karena tidak ada keyakinan waktu takbiratul ihram, masih kira-kira sudah masuk zuhur. Tapi yang kedua berusaha. Apa usahanya? Misalkan mencari tongkat, tancap melihat arah matahari. Arahnya ke sini. Ada usaha. Kalau ulun sholat setelah usaha, ada apa? Ada prasangka kuat dalam hati bahwasanya masuk waktu zuhur. Lalu ulun sholat. Nah ternyata setelah kembali ke kota, waktu yang ulun sholat tadi itu memang belum masuk zuhur, tapi ada usaha mencari waktu. Nah bagaimana hukumnya? Kalau ulun punya tanggungan zuhur, itu menjadi kodok untuk sholat zuhur yang sebelumnya. Kalau kada punya tanggungan zuhur, maka itu menjadi sholat sunnah berikutnya. Itu kalau belum masuk waktu. Tapi kalau sudah keluar misalkan, ternyata itu sholat di waktu asar. Wa idza waqa'at, apabila sholat tersebut terjadi ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu, fatakunu qada'an lidul sholat, maka sholat itu menjadi qada' untuk sholat tadi. Jadi gini, dulu di tengah hutan, kalau tadi di tengah hutan, jadi berusaha masuk ada zuhur. Bagaimana usahanya? Cari tongkat, ditancapkan, lihat arah matahari, bayangannya lihat, sudah usaha. Jadi ulun yakin, punya perasaan kuat sekarang masuk zuhur. Lalu ulun sholat. Ternyata setelah ulun kembali ke kota, harusnya waktu yang seperti itu sudah masuk asar. Bagaimana hukumnya? Zuhur yang ulun lakukan tadi
yang ikutan melakukan sebenarnya itu sudah masuk waktu sudah masuk waktu asar, maka zuhur tadi itu menjadi pondok untuk zuhur yang hakika sebenarnya seharusnya. Tapi jarang memakai, kecuali kalau orang yang dia di hutan, orang yang mendulang di hutan, orang yang berada di tengah laut tidak memakai hal permasalahan seperti ini. Kalau kita yang di kota ini antang-antang tidak. Kalau orangnya apa? Kalau masalah waktu, masalah pindah, memang kebanyakannya kita masyarakat umum ini jarang memakai karena sudah di kota ada waktu, ada jam ada. Kalau orang-orang yang orang-orang yang di hutan atau yang kerja di hutan sana itu baru pakai hal seperti ini, baru bermanfaat gitu. Kalau kita di kota ini masih belum terasa. Dengan itu yang saya sampaikan. Syarat tadi istiqbal kiblati Allah Ta'ala syarat al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم امنا بالعلم وزدنا من الفضل والتقوى والعافيه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله